Halo, selamat pagi semuanya. Balik lagi sama saya Priska di Sion Hill Morning Message. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya, puji Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Pastor Leni Nelwan Sember. Di bulan yang baru, di minggu yang pertama, di bulan Agustus, kita boleh lagi bersama-sama berjumpa di ibadah online kita, di ibadah online kami, karena pertolongan Tuhan. Sebab itu, sebelum firman Tuhan akan saya sampaikan, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan tutup mata, kita berdoa, saudara berdoa di rumah, sama-sama kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, buat anugerah-Mu, buat pimpinan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Cinta-Mu sungguh indah di dalam kehidupan kami. Kami dapat lagi Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan juga kami dapat Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapan kuasa-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Baik untuk hamba-Mu, baik juga untuk setiap orang yang mendengarkan dan yang melihat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami sambut kebenaran firman Allah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Allah. Ya, haus dan lapar sudah 2 minggu lalu. Minggu yang kemarin kita sudah dengar. Pada pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Panjang ya, saya tidak bacakan, saudara baca aja di rumah ya. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20.
tentang judul firman Tuhan tentang terobosan dari Tuhan. Wah, terobosan. Apa tuh terobosan ya kan? Wah, kita hari-hari ini kita perlu terobosan untuk kita maju. Ya, terobosan untuk kita tetap bersama dengan Tuhan. Ya, orang Kristen harus atau perlu mengalami terobosan pada hari-hari ini dalam kehidupannya. Orang Kristen, anak-anak Tuhan perlu mengalami terobosan, pembaharuan pada hari-hari ini. Ya, firman Tuhan kalau saudara baca sungguh luar biasa di dalam kitab 2 Samuel itu, firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberi beberapa hal untuk mengalami solusi untuk mengalami terobosan itu, kan? Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita perlu terobosan. Kita katakan, Tuhan, aku mau maju. Aku mau meningkat iman kita, kan? Sebab itu kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan dan saudara akan melihat dan menikmatinya dengan baik, Kalau kita akan mengalami terobosan itu, yang pertama kita harus berjumpa. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan secara pribadi kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita bersama Tuhan, harus ada, Di dalam kitab Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, dia katakan, saya tidak baca karena panjang, kan? Di sini Yosua, dia sudah berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan, Setelah Yosua berjumpa dengan Tuhan, Yosua menerobos kota Yeriko. Waktu dia belum berjumpa dengan Tuhan, dia tidak berani, tetapi waktu dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia bisa menerobos kota Yeriko itu. Karena apa? Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita mau menerobos, kalau kita mau maju, ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kita katakan, kita harus terlebih dahulu berjumpa, ada perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Maka di situ kita akan melihat kuasa Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa. Di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai 12, dia katakan perjumpaan dan mendengar suara Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus berjumpa dulu dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mau berjumpa, mengalami terobosan pada hari-hari ini, kita harus pertama harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Baru kita bisa menerobos segala penghalang-penghalang yang akan menghalangi kita. Banyak saudara yang akan menghalangi kita pada saat-saat ini, banyak sekali. Tetapi kalau kita terlebih dahulu mau berhubungan terus dengan Tuhan, maka penghalang-penghalang yang menghalangi jalan kita, yang menghalangi iman kita, yang menghalangi pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan bisa terobos itu dan kita bisa lewati itu dengan apa? Dengan baik. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu minta pimpinan daripada Tuhan untuk memberikan kekuatan, bisa menerobos itu dengan baik. Yang kedua, agar kita mengalami terobosan pada hari-hari ini. Yang pertama tadi, perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus banyak berdoa. Haleluya. Terus firman Tuhan katakan harus banyak berdoa. Karena kalau kita banyak berdoa, kita akan mengalami sekali lagi terobosan-terobosan yang sungguh luar biasa. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-11.
Ya, saya tidak baca, saudara baca 2 Korintus pasal yang pertama ayat 8 sampai 11, dia katakan, meskipun beban sangat berat, meskipun kita merasa beban kita berat, sampai kita putus asa. Wow, sampai kita putus asa. Tetapi kalau kita banyak berdoa, maka kita akan mengalami terobosan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Karena meskipun kita mengalami beban, masalah hidup pada hari-hari ini, kalau kita banyak berdoa, banyak duduk di bawah kaki Tuhan, banyak kita mau berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan yang manis, yang indah dengan Tuhan, segala beban, masalah apapun, kita akan terobos itu dengan baik. Karena apa? Karena ada pimpinan, kekuatan, kuasa Tuhan boleh bekerja. Kita bisa terobos, ya kan? Ya, apalagi sekarang kan jalanan suka ditutup, ya kan? Terus nggak boleh jalan kan ada di karena COVID kan, nggak boleh jalan, nggak boleh masuk pintu sini, harus pintu sebelah gitu kan. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita, ya, tutup pintu satu, pasti Tuhan bukakan pintu yang lain. Karena apa? Karena ada terobosan yang indah, ya, di dalam Tuhan. Ya, karena kita banyak berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kekuatan supaya kita bisa menerobos. Ya, kita bisa melepaskan beban-beban yang sangat berat itu. Pikulan-pikulan yang sangat berberat pada hari-hari ini, ya. Sakit penyakit apapun yang kita alami, kalau kita banyak berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab, ya. Dan kita akan mendapatkan kelepasan yang indah, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, agar kita mengalami terobosan itu, harus perkatakan iman. Harus ada perkataan iman. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 saya akan bacakan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi biarlah mulut kita mau perkatakan iman, ya, perkataan yang kita keluarkan dengan baik. Jangan kita memperkatakan perkataan yang mengutuk lah, perkataan yang yang suka berkata-kata yang kasar kepada orang lain, iya kan? Wow, apalagi kalau kita sedang emosi. Wah, itu kebun-kebun binatang. Wah, perkataan-perkataan yang tidak baik keluar semuanya. Tetapi kita anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita, saudara dan saya, ingin mengalami terobosan di dalam hidup kita, perkatakan terus iman. Sungguh, kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati. Kita mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun pada hari-hari ini. Karena dengan perkataan kita, itu akan terjadi. Sebab itu kita berdoa. Ya, sekali lagi kita berdoa dan kita perkatakan iman. Supaya perkataan itu keluar dengan baik, ya. Kita harus belajar, ya. Setiap hari, kita harus belajar setiap hari. Menggunakan perkataan iman. Kita mau belajar, jangan setiap hari bangun tidur kita langsung udah mulut ini udah ngomel-ngomel biasa, ya. Kita ngomel-ngomel, kita gosip, banyak segala macam, iya kan? Tetapi kita mau setiap hari kita berdoa. Kita katakan, Tuhan, aku mau perkatakan iman. Aku mau mulutku ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Aku mau mulutku ini memperkatakan perkataan yang sungguh
memberikan berkat untuk orang lain, sehingga mulut kita ini terus kita mau gunakan untuk memperkatakan perkataan iman, baik itu untuk orang lain, baik juga untuk kita. Puji Tuhan. Dia katakan sebagaimana perkataan kita yang keluar dari mulut kita, begitulah iman kita, begitu pula yang akan terjadi. Sebab itu sekali lagi kita mau mulut kita, perkataan kita mau keluarkan supaya perkataan itu membangun, ya, sekali lagi membangun iman percaya untuk orang lain, terlebih untuk kita sendiri. Puji Tuhan, biarlah kita mau mengalami terobosan pada saat-saat ini. Kita tidak mau kita katakan, Tuhan, aku tidak mau begini-begini saja. Aku tidak mau hidupku begini-begini saja. Aku mau hidupku maju. Aku mau hidupku ada perubahan. Aku mau ada terobosan yang luar biasa terjadi pada hari-hari ini di dalam kehidupan keluarga kita. Sebab itu alami. Dan kita mau katakan, Tuhan, kuatkan aku. Nyatakan kemuliaan. Yang keempat, agar kita akan mengalami terobosan, ya, kita harus selalu berjalan, ya, menurut kehendak dan kemauan daripada Tuhan. Ya, dikatakan selalu berjalan di depan, sebab yakin Yesus adalah kepala barisan. Yesus adalah kepala kita. Yesus adalah ya, kita ada tanah liat Yesus yang sanggup menolong saudara, ya. Di dalam Mika pasal yang kedua, saya akan bacakan Mika pasal yang kedua di ayat yang ke-13. Dia katakan, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Karena apa? Penerobos akan berjalan di depan, ya. Karena di depan, ya, kalau masa orang yang kepala harus di belakang, kan tidak, ya kan, kepala harus di depan. Jadi dia yang lebih dulu yang mengambil jalan. Yesus lebih dulu yang di depan, dia mengambil jalan, sehingga kita pengikut-pengikutnya, kita murid-muridnya, kita anak-anaknya mengikuti jalan daripada Tuhan. Sehingga tidak ada halangan yang akan menghalangi kita. Karena apa? Karena Yesus ada di depan kita, ya kan? Ada terobosan yang baru, ada kekuatan perubahan yang baru karena Yesus ada bersama dengan kita. Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Yesus ada berjalan bersama-sama dengan kita, sehingga penghalang-penghalang yang menghalangi kita itu Tuhan sudah singkirkan, dan kita bisa maju dan kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Karena Tuhan sendiri adalah kepala barisan. Ya, Tuhan sendiri, saya sudah katakan, Tuhan sendiri yang berjalan di depannya. Tuhan sendiri yang akan mengambil alih segala sesuatu yang ada di depan, ya. Sehingga kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, ya kan? Oh Tuhan bekerja, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, ya kan? Sebab itu firman Tuhan begitu indah. Hari-hari ini kita mau mengalami terobosan yang luar biasa, ya. Orang lain sedang bingung. Orang lain sedang pusing untuk menghadapi keadaan dunia ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menolong di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu alamilah terobosan itu, pembaharuan yang hari-hari ini akan kita alami, ya. Jangan sampai kita cuma diam saja di situ, jangan, tetapi kita mau ya mengalami terobosan itu.
Kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau banyak berdoa pada saat-saat ini. Kita mau perkatakan iman pada hari-hari ini. Kita mau selalu berjalan bersama dengan Yesus. Biarlah kita mengundang Yesus berjalan di depan. Kita mengundang Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Kita mengundang Yesus ada bersama dengan kita. Sehingga kita bisa menerobos penghalang-penghalang yang sedang menghalangi saudara dan saya pada saat-saat ini. Amin, haleluya. Oh, puji Tuhan. Biarlah iman kita boleh bertambah pada saat ini. Iman kita boleh selalu kita katakan, Tuhan, aku mau selalu bertambah-tambah di dalam Engkau. Aku mau selalu, Tuhan, maju pada saat-saat ini. Sebab itu pada pagi hari ini alamilah terobosan yang luar biasa. Alamilah pembaruan yang luar biasa. Alamilah berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan buat saudara dan saya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Biarlah saudara kita berdoa. Kita percaya Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik. Kebaikannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Berkatnya tidak pernah berubah. Sebab itu kita aminkan dan kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Kuasa Roh Kudus boleh mengalir di dalam hidup kita sehingga kita tetap kuat pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, saya akan berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Mungkin dalam keadaan lemah, mungkin hidup kita begini saja, atau hidup kita cuma ya biasa-biasa saja. Tidak ada terobosan yang baru, tidak ada pembaruan yang baru, tidak ada peningkatan ya di dalam iman percaya kita. Sebab itu pada pagi hari ini saya akan berdoa supaya saudara maju, saudara ada power, ada kekuatan lagi di dalam hidup ya, sehingga kita tidak lemah, iman kita tidak lemah, kita tetap kuat untuk menghadapi apapun keadaan dunia pada hari-hari ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami. Kami mau Tuhan hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh. Ada terobosan yang baru yang kami boleh alami di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Di dalam kehidupan pribadi sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam kehidupan pribadi keluarga kami. Sebab itu Bapa yang baik, kami mau alami itu dengan sungguh. Kami boleh mengalami terobosan hanya bersama dengan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ajar kami selalu mengucap syukur. Ajar kami selalu dekat dengan Engkau. Ajar kami selalu Tuhan merendahkan diri di bawah kaki. Itulah yang Engkau inginkan pada hari-hari ini. Karena keadaan dunia ya bukan bertambah enak, tetapi bertambah susah. Sebab itu kami hanya berserah kepadamu. Kami hanya minta kekuatan pimpinan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami pada hari-hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu. Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan yang tidak berdaya. Mungkin Tuhan iman mereka hari-hari ini dalam keadaan lemah. Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan sakit. Mungkin mereka dalam Tuhan ada ketetapan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu serahkan semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kekuatan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada di setiap pribadi, di setiap orang yang selalu berharap dan bersandar kepada.
Sebab itu pada saat pagi hari ini, biar firman-Mu, oh Tuhan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat untuk kami. Oh, di setiap, oh Tuhan, setiap jemaat-Mu yang mendengar, setiap jemaat-Mu yang melihat, oh Tuhan, program Tuhan ini, oh diberikan kekuatan, ada perjumpaan, ada terobosan yang baru yang mereka boleh alami pada hari-hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pastor Lenny buat message-nya, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Dan puji-pujiannya dari worship team. Thank you ya. So guys, buat kalian semua yang mau update dan dengerin terus morning message dari Sion Hill, jangan lupa di follow seluruh sosial media kita dan subscribe kita juga pastinya. Jadi jangan lupa di like, comment, follow, di subscribe, and share di seluruh sosial media kalian. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya yang hatinya rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di Sion Hill Jakarta, infonya ada di. So guys, tetap patuhi protokol dari pemerintah, protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, tetap pakai masker kain kemanapun kalian pergi, selalu cuci tangan, jangan lupa minum vitamin, dan jaga kebersihan ya. So guys, stay safe, healthy, dan God bless you. Sampai jumpa minggu depan.